level, dunia akan menyingkirkan kita. Sekarang coba jujur, berapa banyak hal yang sudah kita pelajari, berapa banyak webinar yang kita ikuti, tapi hidup masih berada di level yang sama. Bukan karena kita tidak mampu bertumbuh, tapi karena kita terlalu nyaman di lingkungan yang salah. Lingkungan yang tidak menuntut untuk berkembang, lingkungan yang membiarkan kita menunda, dan lingkungan yang membuat kita merasa sudah cukup. Padahal di luar sana orang-orang sedang berlari, meningkatkan skill, membangun koneksi, dan mempercepat langkah mereka. Sementara kita masih sibuk mengulang pola yang sama. Belajar tapi tidak bertindak, tahu tapi tidak berkembang, mulai tapi tidak pernah konsisten. Ini bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang berada di lingkaran yang benar. Karena satu keputusan sederhana bisa mengubah arah hidup kita selamanya. Inilah Skill School. Di sini, kita tidak hanya akan belajar, tapi akan diarahkan untuk terus naik level, dengan skill yang langsung bisa dipakai, dengan mentor yang sudah lebih dulu sampai. Ini bukan tentang ikut atau tidak. Ini tentang apakah kita mau tetap di level yang sama, atau mulai bergerak naik sekarang. Bergabunglah bersama Skill School sekarang. Upgrade keahlianmu, bangun dan tumbuhkan relasimu, perluas jangkauan bisnismu bersama kami. Semoga kesejahteraan, keberkahan, kesehatan selalu mengiringi Bapak Ibu, Ayah Bunda. Saya lihat di sini mayoritas masih banyak ibu-ibu ya, ibu-ibu pebisnis, atau bahkan ada yang banyak sebagai dastorpreneur, ibu-ibu yang di rumah tetapi berbisnis. Semoga segala sesuatu dimudahkan oleh Allah untuk Bapak Ibu semuanya dalam menjalankan peran sebagai businessman dan businesswoman, dan Allah memberikan amanah yang lebih besar kepada Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan tantangan yang lebih banyak dalam membangun bisnisnya untuk menjadi lebih besar, dan Allah juga memberikan amanah yang lebih banyak untuk kepada Bapak Ibu untuk menampung rezeki yang lebih besar dengan menjalankan dan membesarkan bisnisnya. Karena menjalankan bisnis ini seperti menjalankan amanah gitu ya. Sehingga kalau Allah kemudian memudahkan amanah kepada Bapak Ibu semuanya dan membuat bisnisnya semakin besar, kesiapan Bapak Ibu untuk menerima amanah itu menjadi penting kalau menurut saya. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu, Ayah Bunda yang saat ini kalau dari catatan penyelenggara adalah para pebisnis, dan mungkin juga beberapa dari masih sebagai jamaah dari Meaningful Wish, tetapi memiliki peran ganda ya pada malam hari ini. Mungkin kita sering ketemu di kegiatan pagi, tetapi sore hari ini kita ketemu di malam hari. Saya akan sharing sedikit tentang bisnis. Moga-moga ini sharing pertama yang mungkin agak lebih soft gitu ya, karena nanti kalau kita belajar tentang bisnis, levelnya itu akan beragam. Astra Internasional yang sekarang untungnya tahun lalu 31 triliun. Untungnya aja 31 triliun Bapak Ibu. Itu memulai 60 tahun yang lalu dari ekspedisi. Dari ngirim break bulk, ngirim bahan-bahan makanan FMCG, dan ngirim sepeda motor. Dan sekarang mereka punya 293 perusahaan dalam waktu 60 tahun. Dan nggak ada segala sesuatu yang tidak mungkin apabila Bapak Ibu memulainya dari hal yang kecil, tapi dalam waktu yang akan datang akan menjadi besar atas izin Allah. Dan menjadi entrepreneur, menjadi pebisnis itu menurut saya penting. Kenapa kok menjadi pebisnis itu penting? Karena semua sahabat Rasulullah itu adalah entrepreneur, kecuali Sayyidina Ali yang lebih sebagai imam dan lebih menggeluti hal-hal yang lebih spiritualitas. Tapi sahabat Nabi yang lainnya, sahabat Rasulullah yang lainnya adalah pebisnis. Dan kenapa penting untuk menjalankan bisnis? Karena ini perintah Allah. Allah itu mengizinkan kita untuk berdagang dan melarang kita itu untuk jalanin riba. Jadi kalau kemudian kita berbisnis, sebetulnya kita menjalankan perintahnya Allah gitu ya. Dan yang menarik lagi, pada waktu kita berbisnis, tidak hanya kita menambah penghasilan kita, tetapi pada waktu kita berbisnis, kita membuka lapangan pekerjaan buat orang lain.
Dan pada waktu kita berbisnis, kita menjadi orang-orang yang lebih mandiri dibandingkan hanya sebagai seorang karyawan. Dan pada waktu kita menjalankan bisnis, Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang lebih kreatif dalam mencari solusi. Karena kita memastikan bisnis kita itu jalan, sehingga kita itu akan kreatif untuk mencari solusi. Dan sebagai bisnismen, menurut saya, mereka akan jauh lebih kreatif untuk membangun dan menerbitkan yang namanya value creation. Nilai-nilai tambah yang kemudian itu memberikan kebermanfaatan. Keren nggak Bapak Ibu jadi bisnismen? Dan Bapak Ibu yang sekarang ini sudah menjalankan bisnis, jangan galau, jangan gusar, jangan takut bahwa Anda sudah berada di dalam track yang benar. Dan semoga Allah memudahkan dan mendorong semangat Bapak Ibu untuk kemudian membesarkan bisnis yang telah digeluti saat ini. Boleh kita mulai sharingnya? Wah, ini ke satu belum mulai ya gitu ya. Kita mulai. Saya akan sharing kira-kira 1 jam ke depan. Nanti kita akan mulai dengan kita teruskan dengan tanya jawab ya Bapak Ibu untuk memudahkan nanti kita berdiskusi. Mas Benny bisa dilihat slide-nya. Semoga aman. Sorry, udah sampai di depan ya. Oke. Saya ambil tema ini dari buku saya yang terakhir. Kebetulan di buku saya terakhir, buku saya kelima ini membahas juga tentang bagaimana kita membangun bisnis, dan kita klasterkan dari title yang disiapkan oleh Mas Benny dan teman-teman di di Business School ini, mengubah bisnis kecil menjadi bisnis besar. Tadi saya mulai Astra itu tahun lalu untungnya aja 31 triliun untung setahun. Gitu ya. Jadi kalau untungnya 31 triliun, omsetnya bisa dihitung tuh berapa tuh. Kalau misalnya untungnya 10%, maka omsetnya aja 100 kali dari apa yang dia terima dari revenue yang dia dapatkan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sering ketemu tetapi belum mengenal saya dengan lebih dekat, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Atto R. Arianto. 14 tahun yang lalu ya, saya resign dari Astra International. Saya pernah menjadi kepala administrasi, kepala cabang, pernah jadi operation manager, pernah jadi regional manager, pernah jadi GM, dan terakhir saya sebagai salah satu eksekutif di anak perusahaannya. Dan 14 tahun lalu saya resign, gitu. Saya ingin hidup lebih tenang untuk jadi pembicara, ingin jadi bapak rumah tangga begitu ya. Tapi alhamdulillah banyak yang tahu saya resign, kemudian banyak yang mendekati saya sehingga akhirnya saya diminta untuk memimpin beberapa perusahaan yang lainnya, walaupun dengan kesepakatan bahwa saya datang seenaknya, datang dengan harus ke kantor tiap hari. Dan 5 tahun yang lalu saya resign lagi dan sekarang ini saya menekuni beberapa kegiatan yang saya tidak mengharuskan saya ke kantor setiap hari. Saat ini saya masih dipercaya oleh sahabat-sahabat saya untuk memimpin public leadership, dan saya dengan Mas Jamil Ajaini membangun Stephen Genetika Indonesia. Saya masih berkegiatan dengan Mas Indrawan Nugroho di Nina Nugroho Internasional, dan tahun ini kemarin saya membangun bersama teman-teman kulineri bisnis. Kalau Bapak Ibu mengenal brand Humble Baker gitu ya, saya Mas Deddy Corbuzier, Rex Marindo membangun ini, dan mohon doanya. Bulan lalu kami membuka gerai yang kedua, dan target tahun ini kami membuka 8 gerai di Jakarta, Depok, dan Tangerang. Roti ini, bakery dan cakery ini harganya agak premium karena harganya agak di atas rata-rata, tetapi alhamdulillah 1 tahun kami mempersiapkan diri, dan tahun ini mulai kami ekspansi. Nanti kita akan banyak berdiskusi. Anak saya 2, yang besar bekerja di Kuala Lumpur, dan yang satu menjadi salah satu frontline manager di United Tractor. Jadi nurun bapaknya karena dia bekerja di salah satu anak perusahaannya Astra International. Kegiatan yang lain, hobi saya apa ya? Saya nonton film gitu ya. Dan sekarang ini saya sebagai professional diver. Jadi kegiatan saya itu keliling Indonesia, nyari spot-spot terbaik di Indonesia untuk nyelam. Ketemu ikan hiu, ketemu ikan paus, ketemu schooling fish dan sebagainya. Bagi teman-teman Bapak Ibu yang hobinya sama, nanti kita bertukar kontak
siapa tahu kita bisa join trip bareng-bareng gitu. Insya Allah bulan depan saya ke Alor, dari Labuan Bajo, kemudian lakukan sailing ke Alor. Itu tentang saya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Sebaiknya nggak ada, karena kita tidak membahas tentang laki-laki yang ada di depan ini. Bapak Ibu, saya ingetin bahwa fase pertumbuhan bisnis itu dimulai dari membangun atau entry, starting the business. Starting the business itu dari mulai nyusun konsep, dari mulai visibility study, mulai meriset, melakukan survei, menentukan kira-kira problem yang ada di segmen target marketnya apa, sehingga kita kemudian membangun produk dan kemudian memulainya. Setelah memulainya, kita mengelola bisnis itu dengan baik. Tadi Humble Baker itu kami kelola sebelum kami ekspansi itu 1 tahun 1 bulan. Kami tidak langsung buru-buru ekspansi, tetapi kami kelola, kami amati bagaimana operational excellence itu terjadi. Kami lakukan proses adaptasi dan kalibrasi untuk kemudian menemukan bahwa konsep utama yang akan kami kedepankan seperti apa. Nah, setelah kemudian dibangun, Bapak Ibu mulai melakukan scaling up. Seperti Humble Baker, tahun ini kami melakukan pertumbuhan. Tahun ini targetnya 8 gerai di Jakarta dan sekitarnya. Dan kemudian karena scaling up, maka saat itulah market fit-nya, kesesuaian dengan market itu sudah mulai terbentuk. Dan pada waktu sudah mulai terbentuk, Bapak Ibu mulai membangun sustainability-nya. Mulai membangun kira-kira value chains, kira-kira produk-produk yang saling berhubungan atau bisnis yang berinteraksi dengan bisnis saat ini seperti apa. Kami mulai berpikir untuk kemudian menanam ubi dan melakukan eksportin kopi, ya, karena Humble Baker ini salah satunya adalah menjual kopi siap saji. Dan pada saat kemudian sudah sustain, maka kita perlu exit. Exit bukan berarti meninggalkan bisnisnya, Bapak Ibu, tetapi bikin bisnis-bisnis yang baru. Ini siklas pada waktu Bapak Ibu menjalankan bisnis. Astra International dengan 293 perusahaan yang dia miliki, itu mulai dari nomor 1, dari entry. Dan kemudian dia exit, kenapa? Karena sudah ada 7 line bisnis yang kemudian dibangun. Dari awalnya cuma 1 line bisnis, dan itu sekarang menjadi 7. Dan 7 itu beranak pinak menjadi 293 perusahaan. Ya, ada segala sesuatunya nggak mungkin, dan semuanya dari niat dan keinginan kita untuk membangun bisnis akan seperti apa. Maka keinginan Anda, cita-cita Anda adalah doa Anda, doa Bapak Ibu semuanya, dan semoga doa ini pada waktu dijalankan, maka itu akan mendekati apa yang Bapak Ibu inginkan. Saya ingin cerita, tahun 90-an ya, pada waktu saya masih bekerja di Modern Photo Film Company, gaji saya 300.000, dengan tunjangan jabatan 100.000, itu pinternya Modern Photo Film Company itu ya, sehingga kalau THR yang dibayarkan cuma 300.000 tuh. Saya tuh suka makan sate di Raya Bogor itu, karena rumah saya di Depok, jadi keluar itu ada sate Tegal enak, karena sambelnya itu diulek gitu ya, cabai hijau diulek. Dan sate ini menurut saya makanan yang paling enak pada saat itu, dengan gaji 300.000 pada tahun itu ya. Jadi makanan enaknya itu sate kambing gitu. Setelah COVID, tahu-tahu saya keingetan, COVID berarti tahun 2023, berarti berapa tahun kemudian ya? 30 tahun kemudian. Saya keingetan dengan warung ini, saya mampir ke kakak saya di Depok, dan Mas, ayo kita makan sate. Saya ke tempat itu. Dan alhamdulillah sudah nggak ada itu warung satenya. Bahkan saya tanya itu ke kiri kanannya. Loh, warung sate yang ada di sini pindah kemana? Semua gerai toko yang ada, warung yang kiri kanannya, loh memang ada warung sate Pak, gitu kan. Saya disikut sama kakak saya, kamu itu toh gitu kan, mana ada warung sate bisa bertahan sampai 30 tahun gitu. Kamu aja itu terlalu emosional sehingga kangen-kangenan datengin ke warung sate 30 tahun kemudian, dan warung satenya itu jadi warung sate nowhere, gak ada orang kenal, dan bisa jadi udah bangkrut atau tutup mungkin sate itu. Ada warung sate yang lain di Denpasar yang saya kenal itu tahun 94, waktu saya masih bolak-balik ke Denpasar pada tahun itu, dan saya melatih kepala administrasi di sana. Dan tahun 2000 saya itu jadi kepala cabang dan regional manager untuk wilayah timur yang kantornya di Surabaya dan di Bali. Dan sate ini saya kenal dari tahun 94, dan tahun lalu saya masih ke sana, sate ini masih ada. Sempat membuka di bypass Nusa Dua tetapi tutup, dan sekarang sate itu masih ada. Tapi dia masih berumur panjang itu. Orang saya kenal tahun 94 gitu ya. Tapi sekarang masih ada. Cuman warung sate itu ya satu-satunya sate. Ada sate gulai ya. Gitu. Gulainya enak Bapak Ibu. Karena saya orang Jawa Timur ya, jadi suka makan sate itu.
Ini cerita sate yang lain ini. Lalu ada sate yang lain nih, namanya sate Senayan. Termasuk sate favorit saya karena ini sate membawa konsep sate apa? Uh, kok jadi lupa saya itu. Jadi sate yang bumbunya halus dan manis gitu ya. Jadi dan dia punya banyak gerai dan satenya harganya udah di atas harga sate rata-rata. Kalau sate kambing itu antara 40.000 sampai 60.000, yang mahal itu 7.000, 80.000. Sate Senayan ini sate kambingnya udah di atas 100.000. Sate ayamnya udah di atas 70.000 gitu. Dan saya paling suka itu makan sate kulitnya. Saya bikin tanya Bapak Ibu, apa yang membedakan ketiga sate ini? Atau gini, kenapa sate Senayan itu bisa berbeda dibandingkan dengan sate-sate yang dua sate yang lainnya? Bapak Ibu boleh tuliskan di chat box kira-kira menurut Bapak Ibu alasannya kenapa? Kenapa kok sate Senayan ini lebih eksis dibandingkan dua sate yang saya ceritain? Mas Bani tolong dibacain ya yang dituliskan oleh Bapak Ibu ya. Kira-kira apa yang menurut pendapat Bapak Ibu semuanya di ruangan ini? Kenapa sate ini lebih eksis dibandingkan dengan dua sate yang saya ceritain? Ya, atau boleh raise hand kalau ternyata menulisnya tanggung gitu ya. Iya, karena memiliki nilai, karena tempatnya lebih nyaman, karena punya rasa khas ya, karena enak, kenangan gitu ya. Oke, oke, karena unik, ya, karena unik, karena ngemasnya berbeda, rasanya lain, pelayanannya berbeda, tampilannya kemudian eh, rasanya beda dengan yang lain. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini bagaimana produk yang sama dikelola secara berbeda. Dan yang lainnya bahkan nggak ada, punah gitu kan, tutup, kukut gitu ya. Yang satunya hanya satu-satunya dalam kurun 30 tahun, tetapi sate Senayan itu bisa eksis di mall-mall terbaik di Jakarta dan mengusung tidak hanya sate, tetapi makanan Nusantara. Walaupun brandnya Sate Senayan, tetapi sebetulnya itu ada lontong cap gome, ada gado-gado, ada gudeg, ada nasi pecel, dan macam-macam yang lain. Oke, ini jadi diskusi kita malam ini, Bapak Ibu. Dan yang lain ada minuman yang di Indonesia dari mulai tahun 2024 mulai eksis, dan sekarang sudah punya sekitar 36 gerai di Indonesia, tapi total gerai minuman ini sudah 6.440 gerai secara dunia. Dan ada di 100 negara. Harga minuman ini nggak murah, paling murah itu 35.000 dan sampai dengan 48.000. Kalau kita bandingin dengan Tongji misalnya, Tongji itu cuma 12.000. Kalau kita bandingin dengan es teh itu ada yang 3.000, ada yang 4.000, ada yang 8.000. Kalau kita bandingkan dengan teh botol itu kalau kita minum di warung itu sekitar 5.000 gitu ya, 5.000. Tapi kenapa kok dia eksis? Dan ini menarik karena Cagi ini tidak hanya menjual teh biasa. Teh ini teh artisan. Teh artisan itu teh yang dari daun teh gitu kan, bukan dari ekstrak teh, bukan dari remasan-remasan teh, tetapi dari teh tirs yang tinggi, yang baik, dan kemudian dia jual. Bahkan saingannya yang namanya Sanca itu harganya separuhnya. Sanca itu sekitar 20.000. Teh ini dijual sekitar 47 sampai 48.000. Dan ini menjadi minuman favorit saya. Tadi saya habis nge-gym itu saya beli beberapa, karena hampir seminggu itu saya bisa beli 4-5 kali itu di sana. Karena saya peminum teh, jadi kalau saya malas bikin teh di rumah, saya beli teh ini. Karena tehnya rasanya adalah teh artisan. Dan dia menjual pengalaman karena DNA-nya adalah tibar gitu ya. Jadi minum teh premium. Jadi ini Starbucks-nya teh yang kemudian dia memilih tempat. Jadi kalau Bapak Ibu lihat teh gerai ini itu selalu ada di depan mall, di tempat-tempat yang strategis, dan dia punya punya elemen
lokal yang kuat dengan membawa Cina, tetapi dengan apa namanya wisdom Indonesia, sehingga dia bisa diterima oleh orang Indonesia dengan mengelola rasa tehnya itu menyesuaikan dengan lidah Indonesia. Kalau lidah teh saya itu udah lidah China karena saya peminum teh. Dan saya koleksi teh di rumah itu cukup banyak. Teman-teman sahabat saya itu kalau luar negeri itu selalu datang itu bawain saya teh juga. Jadi cocok banget itu dengan apa yang ada. Dan dia berada di dalam segmen middle up, peminum teh yang mau belanja 80.000 untuk 2 cup teh gitu ya. Sistemnya yang dikelola dengan sangat baik sehingga dia menggaransi kalau 2 jam rasanya beda dia akan ganti. Dan Bapak Ibu kalau minum teh ini itu ada aftertaste-nya. Jadi kalau kita milih Osmanthus teh atau Dahong tea atau kemudian jasmine tea, itu rasa jasminnya, osmanthusnya atau dahongnya itu terasa di hasil akhir dari sedotan kita. Dan dia punya timing yang tepat karena Indonesia itu sedang seneng-senengnya untuk kemudian marketnya sangat gede untuk mengkonsumsi dan membeli minuman-minuman berkelas seperti dia. Walaupun dia mahal, tetapi kalau dibandingkan dengan beberapa TWC dan beberapa yang lainnya, itu masih lebih murah. Kalau kita minum TWG itu ya, itu satu potnya itu sekitar 120 sampai 140.000. Kalau kita minum di Lewis Carroll misalnya, satu potnya itu sekitar 80.000. Sebetulnya dia masih lebih murah untuk segmen yang ada di level itu. Nah, yang dilakukan mereka adalah dia rapi jalani yang sudah ada, tapi serius ciptain yang berikutnya sebelum segala sesuatunya berubah. Nah, ini mindset yang perlu kita bangun Bapak Ibu sebagai seorang businessman. Karena perubahan ini keniscayaan yang tidak pernah berhenti. Karena yang selalu berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai pelaku bisnis nggak beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu, maka bisnis Anda akan tertinggal. Bisnis Anda akan tercecer di simpangan, sehingga ini menjadi penting. Karena apa? Karena menurut Kotter, bahwa tingkat persaingan dalam dekade ke depan itu nggak cenderung turun, tetapi akan jauh meningkat. Jadi kalau Bapak Ibu membangun bisnis, maka siap-siap untuk berada di turbulensi dinamika bisnis yang proses persaingan dan dinamikanya nggak baik-baik aja. Nggak baik-baik aja. Bahkan kemarin itu saya membaca bahwa ada teh yang sudah cukup lama tuh, 4 tahun lebih, namanya Minanti, itu bangkrut setelah dia punya hampir 80 gerai di Indonesia dan dia mengumumkan untuk tutup. Tetapi kemudian ada perusahaan teh baru yang dengan PD-nya membangun produk tea di Indonesia dan dia sangat jeli untuk melihat segmen dan target marketnya. Sehingga Anda sebagai seorang businessman, sebagai seorang leader, apabila kemudian membangun bisnis, karena UKM ini kan maunya apapun mau dijalanin gitu ya. Jadi mau palu gada lah, mau bisnis apapun lah gitu kan. Nah, kalau Anda punya mindset seperti ini, you got nothing. Anda nggak akan dapat apa-apa. Maka Anda harus mulai fokus bahwa tidak segala sesuatunya, semuanya penting. Maka Bapak Ibu harus mulai mengambil mana yang paling penting untuk memfokuskan di dalam bisnis yang Anda bangun. Dan pertanyaannya adalah, gimana jalanin bisnis yang seharusnya? Kalau nggak boleh segala sesuatunya dianggap penting. Jadi mana yang paling penting itu? Oke, saya berikan 2 tip. Karena tadi saya janjinya ngasih 2 tip gitu ya. Ngasih 2 tip. Yang pertama Bapak Ibu, Anda perlu punya 2 hal. Satu adalah punya kemampuan membaca dinamika. Dan yang kedua adalah bagaimana dinamika ini bisa diformulasikan ke dalam strategi. Kira-kira apa bedanya nih? Kalau dilihat dari yang urutan yang di atas dengan yang ada di bawah. Apa yang terjadi dengan Blockbuster, Nokia, Sears, Giant, GDID dibandingkan dengan Paragon, Netflix, Amazon, Bluebird, dan yang lainnya. Saya tahun 2004 itu bangun taksinya Astra di Surabaya, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah taksi itu akhirnya menjadi taksi yang terbaik bersama Bluebird di Surabaya. Tapi 15 tahun kemudian kami memutuskan untuk menutup taksi itu. Karena pada saat itu sudah mulai ada taksi online. Dan kalau kemudian taksi, saya menyebutnya sebagai orange taksi di Surabaya. Saya bangun itu, dan taksi itu atok banget lah, karena konsep taksi itu semuanya berasal dari apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rencanakan.
dan taksi itu bisa eksis selama 15 tahun dan menjadi taksi yang terbaik di Surabaya. Tetapi pada waktu kami mau gedein, skala ekonomisnya nggak cukup baik karena hanya 900 unit. Bluebird pada waktu itu punya 34.000. Jadi kalau kami membangun seperti Bluebird itu costnya terlalu mahal, maka akhirnya kami tutup dan Astra membuat taksi yang lain, namanya GoFleet. Jadi kalau Anda naik GoCar, itu mobilnya bersih, wangi, drivernya pakai sepatu, gitu kan. Nah itu mobilnya Astra tuh, gitu. Jadi karena Astra kan shipping 4 triliun ya ke Gojek, GoCar, gitu. Dan dia membangun bisnis itu. Ada yang tahu nggak apa bedanya? Boleh tuh ditulis di chatbox tuh. Bapak Ibu boleh menuliskan di chatbox. Apa bedanya dari yang di atas itu dengan yang di bawah? Kenapa yang di bawah udah hanya cerita, tetapi yang di atas itu masih eksis? Boleh dituliskan sampai 2 menit. Menurut Bapak Ibu, menurut Anda kira-kira kenapa tuh? Ya, yang di atas masih bertahan, masih eksis, bahkan berkembang, bahkan tumbuh. Yang di bawah sudah nggak ada, karena di atas mengikuti perkembangan zaman. Yang di atas itu konsisten dan inovatif. Di atas masih eksis karena memahami dinamikanya. Oke. Yang di atas kenapa lagi tuh? Yang atas mengikuti teknologi. Mereka menggunakan teknologi. Bluebird itu kerjasama dengan Gojek, gitu kan? Karena taksi yang konvensional udah nggak mungkin itu. Amazon sudah mulai menggunakan AWS-nya, sudah menggunakan cloud-nya sebagai bisnis utamanya, bukan jualan buku lagi. Dan Paragon Corps itu bisnis yang diminati anak-anak muda yang inovasi, tidak hanya jualan kosmetika, tetapi kemudian dia berinovasi untuk kemudian membangun dan mempercantik mereka yang ingin tampil berbeda. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini yang menjadi dasar karena mereka mampu membaca dinamika internal dan eksternal dengan baik, dan para pemimpinnya memahami dan dapat mengelola dinamika itu dengan baik, dan dia tahu peluang-peluang besar apa yang memungkinkan untuk kemudian bersanding dan beradaptasi, sehingga mereka pursuing, mendekatkan dengan kesempatan atau peluang-peluang itu. Baca dinamika saat Bapak Ibu mengumpulkan informasi-informasi. Tadi kami chatting karena bulan Juli, Agustus ini kami punya target untuk membangun Humble Baker itu di kota wisata di Cibubur, dan satu di depan. Rencana bulan Juli akan launching di Duren 3 dan di Menteng. Maka ada 2 yang lainnya yang kami harus kejar sebelum bulan Agustus, dan kami melakukan riset survei di kota wisata itu marketnya siapa, dan kami petakan itu. Bahkan kami tanya ke ChatGPT, tanya ke Claude, bagaimana segmentasi yang ada di kota wisata. Ternyata kota wisata itu segmentasinya adalah Bogor dan Bekasi dan sekitarnya. Yang ada di depan ini Cipayung, Depok, kemudian muncul Cibubur depan, dan orang-orang yang rumahnya mendekati kota wisata yang lewat Transyogi. Dan mereka orang-orang yang suka cari makanan yang kemudian mampir untuk membeli. Dan pada waktu Sabtu Minggu mereka suka keliling dan sebagainya. Dan kemudian menu apa yang kemudian akan kami jual, itu kami riset dari database yang ada di Walter Mongicidi. Kami dapetin bahwa ternyata market yang di Cibubur itu segmentasinya lebih rendah dibandingkan di Walter Mongicidi maupun di daerah Kemang. Sehingga kami rencanakan nanti gitu ya, akan membuat size-nya akan lebih kecil dan harganya sedikit lebih murah nantinya ada di sana. Kumpulan-kumpulan informasi inilah yang kemudian kami coba lakukan. Baru kemudian interpretasi dari data itu untuk jadi analisa. Analisa ini menjadi sumber informasi, dan sumber informasi ini akan jadi dasar pengambilan keputusan. Jadi pada waktu membangun bisnis, nggak bisa pakai intuisi Bapak Ibu. Nggak bisa hanya pakai niat aja, dan nggak bisa hanya ikut-ikutan. Maka membangun bisnis ini harus punya data, analisa sangat tajam untuk kemudian dijadikan sebagai informasi, dan informasi itu menjadi dasar pengambilan keputusan, karena di balik informasi dan analisa itu ada wisdom. Wisdom itulah dasar untuk kemudian memfeeding kita memutuskan sesuatu. Sumber informasi itu dari internal dan juga dari eksternal. Eksternal bisa jadi customer market, kompetitor,
industri analisis, teknologi, policy pemerintah, regulator yang kemudian melakukan banyak peraturan-peraturan, dan bagaimana sosial ekonomi, pengaruh sosial ekonomi yang terjadi. Maka Bapak Ibu perlu menggabungkan aspek internal Anda, karyawan, produk, gitu kan, kekhususan, keunikan, sistem dan sebagainya itu dengan faktor internal. Sehingga pada dinamika, Bapak Ibu akan punya present internal dan future internal, sekaligus present eksternal dan future eksternal, gitu kan. Jadi future dan present itu sudah dibangun. Dari situ kemudian Bapak Ibu akan menemukan beberapa pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya. Pada waktu kita bicara tentang present internal, bagaimana dinamika internal yang terjadi, dan present eksternalnya apa? Bagaimana dinamika eksternalnya? Sampai dengan bagaimana dinamika internalnya mungkin terjadi di masa depan, tantangan-tantangan yang akan terjadi, regulasi yang akan berlaku, sampai bagaimana dinamika eksternal ini akan terjadi di masa depan. Dari sini Bapak Ibu, Anda akan menemukan beberapa alasan-alasan dan analisa. Dari situ Anda akan menginterpretasikan informasi itu. Untuk apa? Untuk dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas, lebih strategik, dan berbasis bukti. Karena fakta-fakta realita inilah yang nantinya akan membantu pengambilan keputusan Bapak Ibu secara lebih tepat. Dari situ Anda akan menemukan apa yang terjadi dan apa yang akan dilakukan. Nah, pada waktu ketemu apa yang dilakukan, maka akan dikuatkan pada tips yang kedua. Bapak Ibu akan memformulasikan strategi apa berdasarkan data-data analisis tadi. Oke, pada waktu ngomong strategi, kita lihat nih, mungkin ibu-ibu nih ya yang suka beliin anaknya yang masih punya, bahkan anak remaja juga nih ya. Ini spaghetti ya. Spaghetti kalau kita beli ke Pizza Hut itu harganya udah berapa ya? Udah di atas 30.000 gitu ya. Ini dijual 3.800 Bapak Ibu. 3.800. Laku nggak? Laku banget. Loh, kenapa Mayora ini bikin produk ini? Dia melihat market yang tegas, jelas, tajam. Yaitu siapa? Gen Z dan mass market. Mass market itu apa? Mass market itu market yang tidak ada batasan, gede. Jadi syarat market itu kan cuma dua. Gede dan punya profitability. Nah, profitability yang dikejar oleh Mayora adalah mereka yang mampu beli di bawah 4.000. Dan untuk beli spaghetti di bawah 5.000, wah itu kacang goreng itu. Sehingga produk ini laku banget. Kenapa begitu? Karena dia melihat data 75 juta populasi anak muda ini pasti suka dengan produk ini. Murah, enak, dan kekinian. Makan spaghetti udah bukan zamannya Indomie itu yang nggak pakai telur udah 8.000 sampai 12.000. Yang pakai telur udah 14.000 sampai 16.000. Lebih mahal Indomie dibandingkan dengan spaghetti ini. Bahkan mie ayam yang pinggir jalan itu udah 12.000 sama 14.000, lebih mahal. Mie gacoan itu udah 10.000, 11.000. Dan kalau bikin spaghetti sendiri 3.800. Karena 90 juta pengguna itu pakai TikTok, maka dia promosinya itu di TikTok. Anak-anak muda itu TikTokers semuanya. Maka kenapa kok produk ini laku banget? Karena gampang dikenali dan mereka gampang. Kenapa? Di samping gampang, karena 78% mereka trust rekomendasi dari kreator. Sehingga Mayora itu nyari KOL, Key Opinion Leader, ngomongin tentang produk ini, dan apa yang terjadi? Laku banget produk ini. Contoh yang lain, dulu Indosat itu sudah mau gulung tikar itu. Karena SLI ini produk yang mahal. Jadi kalau mau sambungan internasional itu mahal banget gitu kan. Dan Indosat mengakui bahwa di tantangan ke depan itu makin gede ya eksternal threat-nya, karena orang nggak akan pakai sambungan SLJJ karena orang lebih suka pakai WA aja gratis, sehingga bayar SLJJ itu nggak ada. Yang ada cuma miss call aja tuh. Cuman mau miss call agak ditelepon balik, sehingga yang nelpon itu yang akan kepotokan karena bayar saluran jarak jauh yang mahal. Dan internal weakness-nya mereka nggak bisa bersaing itu dengan Telkomsel, Excel Axiata, Excel Komindo, kemudian dengan Satelindo pada waktu itu. Lalu pada waktu itu direkturnya Pak Julhaini ya, salah satu yang termasuk direktur yang berprestasi yang membangun.
Mereka melihat bahwa ternyata mereka melihat ada anak-anak muda yang punya duit 10.000 sampai 50.000 yang pengen berkomunikasi. Karena pada waktu itu Excel, Axiata dan Telkomsel itu udah main kartu as dan kartu halo. Excel itu yang main di atas 100.000. Sehingga ada market yang di bawah 100.000 yang anak-anak muda yang jumlahnya itu lebih dari 50 juta pada waktu itu yang diperangkap oleh Satelindo. Dan apa yang terjadi? Dia kemudian membangun sebuah produk baru yang namanya Indosat IM3. 10.000, 20.000, 25.000. Dan ternyata market itu jalan. Bahkan Indosat mulai bertransformasi yang orang-orangnya orang-orang lama-lama gitu kan, yang pakai dasi, pakai baju panjang sebagainya, mulai menyesuaikan dengan marketnya anak muda itu, dengan pakaiannya akhirnya pakai klimis-klimis, pakai pakaian anak muda yang casual-casual itu untuk menyesuaikan marketnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Sekarang Indosat masih eksis. 84% revenue-nya dihasilkan dari AMD. Kalau mereka tidak bertransformasi pada waktu itu, mungkin sudah tergulung oleh kompetitornya. Bapak Ibu, pada waktu ngomongin tentang tadi analisa eksternal dan internal, kalau Anda yang sudah mengenal tentang SWOT analisis, ini konsep lama, tetapi menurut saya masih bisa dipakai itu ya. Maka kalau ternyata produk atau bisnis Anda itu ada di kuadran ini, maka saya kasih gambaran bahwa ada strategi yang sangat tepat gitu, yang itu kemudian Bapak Ibu bisa kuatkan. Misalnya apa? Kalau ternyata ada produk Anda atau bisnis Anda itu ada di aspek opportunity-nya gede, dan Anda punya kekuatan yang besar. Udah Anda punya kekuatan besar misalnya apa? Produknya nggak ada yang nandingi, murah, efisien, produknya berkualitas, tapi marketnya gede, nggak ada cara yang lain yang Anda harus lakukan. Agresif, maka manfaatin segala sesuatunya, maka gaspol gitu. Itu kalau ada di situ. Tetapi kalau ternyata di market yang external strength-nya itu kuat, tetapi internal threat-nya itu juga kuat, maksudnya apa? Ada banyak tantangan yang terjadi, misalnya kompetitor dan sebagainya. Yang Anda lakukan Anda harus berbeda, Anda harus membangun diferensiasi. Dan kalau ternyata aspek external opportunity-nya gede, tetapi Anda punya banyak kelemahan, yang Anda lakukan adalah banyak berbenah dengan melakukan turnaround. Nah, kalau dua-duanya jeblok, internal weakness-nya Anda nggak punya kelebihan, tantangannya gede, ya udah survival aja gitu kan. Yang penting bertahan aja sambil Anda mulai pikir bisnis yang baru. Gitu. Nah, kira-kira bisnis Anda ada di mana sekarang? Kalau sekarang Anda menekuni bisnis, ada di kuadran mana? Di kuadran yang opportunity-nya gede, strength-nya gede, atau opportunity-nya gede tetapi Anda punya kelemahan yang cukup banyak, atau Anda punya kelebihan tetapi tantangannya gede. Ya moga-moga Anda tidak berada di kuadran yang terakhir ya. Anda nggak punya kemampuan apapun dan tantangannya gede gitu kan. Ya Anda banyak-banyak berdoa kepada Allah lah gitu ya. Ya survival. Atau mulai ini pivot gitu kan, mulai cari bisnis yang lain. Boleh Bapak Ibu tuliskan di sini. Anda lebih banyak di mana? Saya ingin tahu. Bisnis Anda itu lebih banyak di mana? Di kuadran mana? Ada di kuadran yang mana? Mas Bani mohon dibacain ya. Ada di mana tuh? Ada di survival. Masya Allah. Oke, sabar ya, tenang aja Bapak. Moga-moga dengan tahu taktiknya Anda bisa merubah. Itu yang namanya Indosat itu di survival, itu pindah loh ke agresif. Bisa itu. Dan itu bertahan sampai lama. Oke, ada yang di turnaround. Oke, ada 2 yang di turnaround. Oke. Berarti Anda mulai nentuin di weaknesses Anda. Bapak Ibu, saya kasih tip, Anda bisa tulis ini ya. Anda bisa catat di sini. Problem well stated is problem half solved. Yeah. The problem well stated is problem half solved. Maksudnya apa? Pada waktu Bapak Ibu memahami masalah utamanya apa, itu sebetulnya Bapak Ibu sudah menyelesaikan 50% pekerjaan itu. Nah, seringkali pekerjaan nggak selesai, weaknesses-nya nggak tuntas-tuntas, karena Anda nggak tahu masalah utamanya Anda. Maka Anda cari, baca dinamikanya, apa masalah utama di dalam bisnis Anda, begitu Anda menemukan itu, 50% pekerjaan Anda insya Allah akan selesai. Oke, saya lanjut Bapak ya. Maka Bapak Ibu,
Dalam menghadapi dinamika bisnis, maka semakin kompleks dan kompetitif, maka nyusun strategi ini menjadi elemen kunci yang nggak dapat diabein. Anda harus membangun strategi, Anda harus menentukan forecast dan rencana aksi apa yang Anda akan lakukan setelah Anda mampu membaca dinamika. Jangan ujuk-ujuk Anda bikin strategi tapi nggak pakai dinamika. Seringkali para pebisnis atau UKM itu ikut-ikutan aja. Yang penting, oh mereka melakukan ini, ya saya me too. Me too itu ikut-ikutan. Saya me too. Padahal nggak selalu begitu. Karena Anda punya hal yang tertentu. Maka pada waktu Bapak Ibu melihat, menganalisa, dan menginterpretasikan dari apa yang ada. Jadi mulai dari situ dulu. Jangan ujuk-ujuk kemudian melakukan sesuatu. Karena melakukan sesuatu, jangan-jangan sesuatu ini nggak tepat dengan apa yang harus Anda lakukan. Karena strategi bukan hanya tentang rencana, tetapi jembatan antara realita dengan aspirasi yang Anda ingin capai. Dan ini konteks leadership-nya itu ada di sini. Karena tadi kan ngomongin tentang apa hubungannya bisnis dengan leadership. Karena ini konteks leadership-nya. Maka pada waktu membangun bisnis, Bapak Ibu, Anda nggak cukup jadi entrepreneur. Anda harus jadi manajer sekaligus sebagai leader. Jadi Anda harus menjadi MLA, managerial, leader, dan entrepreneur. Dan itu yang dibahas di dalam Ambidex konsep yang itu 3-4 tahun terakhir itu menjadi sangat viral dan itu dilakukan hampir semua organisasi. Saya mendampingi beberapa perusahaan besar, Bapak Ibu. Salah satunya Telkom Indonesia. Telkom Indonesia itu dari band 6, dari mereka yang bekerja 6 tahun, 5 tahun, sampai band 1, itu direktur, VP, itu mereka belajar tentang Ambidex. Kemudian permodalan nasional madani yang di bawah BRI sekarang ini, itu hampir semua level departemen head dan middle manajemennya itu belajar tentang itu. Dan beberapa perusahaan swasta yang lainnya yang saya dampingi, misalnya Samudra Indonesia, Pama Persada Nusantara, mereka belajar tentang aspek itu. MLE, Managership, Leadership, dan Entrepreneurship. Nanti dalam pertemuan, moga-moga ini rutin, nanti saya akan share kepada Anda tentang bahasan itu. Tapi kita batasin dulu diskusinya tentang apa yang kemudian kita bicara tentang strategi. Strategi itu ngomongin di mana Anda sekarang dan mau kemana. Dan pada waktu Anda menentukan di mana sekarang dan mau kemana, maka pertanyaannya adalah bagaimana sampai ke sana. Maka strategi itu caranya untuk membawa Anda pindah ke apa yang Anda inginkan, kondisi yang Anda inginkan itu. Dan pada waktu bicara tentang bagaimana caranya, maka Anda merumuskan strategi dan rencana tindakan yang bernilai tinggi, jangan yang sikat gigi. Anda harus jadi entrepreneur itu harus melihat apa tindakan utamanya. Saya menyebutnya sebagai key activities atau key strategies untuk diperlukan mencapai yang Anda tujukan. Sehingga pendekatan terbaik untuk ke sana itu apa sebetulnya? Ada beberapa hal, Bapak Ibu. Pada waktu Anda fokus ke strategi, Anda harus mulai dari best product Anda itu apa. Anda harus mengakui dan kemudian menemukan bahwa Anda punya produk apa. Kalau Anda jualan cincau, apa yang membuat cincau ini berbeda dengan cincau-cincau yang lain? Kalau Anda jualan jualan FMCG, customer goods, apa yang membuat customer goods itu berbeda? Kalau Anda jualan jasa, kalau Anda membuka pelatihan, kalau Anda membuka bisnis travel, apa yang itu berbeda untuk kemudian dilakukan dengan yang lainnya? Dari situ Anda fokuskan, dan pada waktu Anda fokus, Anda bawa itu, Anda temukan dan kemudian Anda sampaikan kepada mereka. Dari situlah kemudian itu akan menjadi pembeda yang membuat satisfaction index dari customer Anda itu akan menjadi lebih tinggi. Dari situ Anda akan fokus untuk memecahkan masalah, dan karena Anda tahu masalah dari customer Anda itu apa, yang dengan produk itu Bapak Ibu akan memberikan solusinya. Dari situ Anda membangun channel dan relationship-nya untuk ngunci, gembok, sehingga dia tidak berpaling hati kepada produk-produk yang lain dengan melakukan retensi demi retensi. Dan beberapa hal yang Anda bisa lakukan, misalnya pada waktu membangun best product itu misalnya dengan diferensiasi atau dengan harga yang bersaing. Loh, gimana caranya dapat harga yang bersaing? Pada waktu proses Anda makin rapi, tidak banyak salah. Karena begitu salah, cost Anda naik, gitu kan. Makin cepat, cost Anda makin turun, gitu. Dan bagaimana operational excellence ini yang akhirnya Anda punya forecast sehingga Anda beli ke supplier itu 3 tahun ke depan, gitu. Saya punya teman yang punya restoran Jepang di Bali.
itu tidak beli beras Jepang, dia beli beras Amerika dicampur dengan ketan gitu. Dan dia beli beras Amerika karena beras impor itu harganya cukup mahal, dia beli beberapa ton dan disimpan di gudang. Sehingga dia tahu kebutuhan 6 bulan, dia beli langsung 6 bulan ke depan. Dengan 6 bulan dibuat harganya lebih murah, itu salah satunya. Kemudian Anda bangun total customer solution dengan bagaimana Anda mendefinisikan kebutuhannya dia, kemudian mengintegrasikan kebutuhan dia itu dengan produk Anda, dan kemudian membangun bernafas bersama untuk mencari solusi bareng-bareng agar mereka mampu keluar dari permasalahan utamanya. Dan dari sini kemudian Anda akan punya eksklusivitas untuk kemudian dipilih dan Anda akan punya prioritas-prioritas tertentu untuk kemudian dipakai. Nah, beberapa hal yang lain pada waktu Anda selalu berinovasi, Bapak Ibu. Kalau kita ngomong inovasi, kita bisa belajar dari Dublin dengan 10 Types of Innovation. Tetapi singkatnya begini, inovasi itu sebetulnya ngomongin 3 hal. Yang pertama ngomongin proses. Bagaimana kemudian Anda memperbaiki proses sehingga Anda bisa lebih cepat, lebih murah, kualitasnya lebih bagus. Atau Anda bikin produk baru. Contoh misalnya Humble Baker itu. Humble Baker ini Bapak Ibu, kami sebetulnya jualan roti untuk B2B. Jadi kami memasok ke kafe-kafe, ke perusahaan-perusahaan, misalnya KAI, Sari Roti, dan sebagainya gitu ya. Tapi dalam perjalanan ternyata dalam 3 bulan pertama kami riset, ada banyak orang yang ternyata nggak beli nggak selalu B2B, tapi mereka beli di counter dan dimakan di situ. Akibatnya apa? Kami menyiapkan kursi dan meja lebih banyak. Karena mereka ingin makan rotinya itu dalam keadaan fresh, hangat, dan segar. 6 bulan kemudian, ternyata mereka datang jam 7 itu udah di kafe itu, di tempat itu. Yang awalnya kami bikin kue toko roti itu kayak Michel, kayak Holland, ternyata orang itu ingin seperti kafe. Akibatnya apa? Kami bikin hot kitchen, ada menu-menu, ada sop buntut, ada sup buntut bakar, ada sapi, mie, dan sebagainya. 3 bulan kemudian kami melihat, ternyata mereka datang untuk sarapan dan sudah berada di sana, sehingga mereka tanya menu sarapan. Akhirnya toko roti ini jadi kafe, gitu kan. Dan setelah kemudian mereka tanya produk-produk apa, akhirnya tidak hanya kami jual sourdough, wheat bread, dan pumpkin donut, kami membuat produk baru yang namanya bolu pisang raja, dan ini kami viralkan menjadi oleh-oleh Jakarta. Kami menyaingi yang namanya Cilaki 9 Bandung itu, dan kami bikin. Bahkan kapasitas produksi kami itu hampir 500 loyang sehari untuk pisang raja ini. Ada 5 varian pisang raja, dan itu ternyata sangat digemari. Nggak selesai di situ, kami bikin croissant molen. Jadi bolen tapi dari croissant. Dan ini laku. Kemarin kami buka di BSD, kami bikin produk baru yaitu lava. Jadi kalau kuenya dipotong itu keluar lavanya, itu ada rasa coklat, ada Milo, ada dan sebagainya. Bahkan kami sedang membuat produk baru namanya bolu bakar. Maka proses-proses produk ini yang kemudian begitu mereka animonya gede, kami sodorin dengan produk-produk itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, ada waktu ada memperbaiki layanan. Bagaimana servis itu kemudian dibangun. Maka inovasi itu cuma 3 itu. Membangun proses, membuat produk, dan meningkatkan layanan. Apapun yang Anda lakukan, Anda sudah berinovasi di dalam produk yang Anda lakukan. Maka formulasikan strategi di sini adalah rencana tindakan yang bernilai tinggi. Bernilai tinggi itu sesuai dengan misi bisnis Anda dan punya dampak yang besar untuk memberikan values, memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Dan tindakan spesifik ini apa sih? Tindakan spesifik ini langkah-langkah yang Anda mengalokasikan sumber daya yang Anda miliki. Beberapa hari yang lalu saya sharing di Meaningful Ways bahwa kita ini sudah diberikan Allah sumber daya terbaik yang kita butuhkan. Dan pada waktu Anda membangun bisnis, Anda sebetulnya tahu banget sebetulnya Anda punya sumber daya terbaik apa di dalam bisnis itu. Jangan jadi orang lain, jadi diri sendiri, dan kemudian bangun bisnis itu. Humble Baker misalnya, bahkan saya dengan Mas Jamil membangun namanya Stephen Genetika Indonesia, dan kemudian kami membuat Akademi Entrepreneur, itu untuk mendidik para entrepreneur. Anda bisa bergabung dengan Akademi Entrepreneur, Bapak Ibu. Kebetulan bulan Juni nanti itu akan ada batch ke-12. Kami sudah mendampingi lebih dari 400 orang entrepreneur, dan ada 160 yang kemudian bergabung untuk menjalankan bisnis yang kami kelola bersama-sama.
kami bantu mereka tindakan-tindakan spesifik apa, langkah-langkah apa yang kemudian mereka perlu lakukan. Karena apa? Karena menurut Maurice Cheng, tanpa strategi, eksekusi Anda itu nggak ada artinya. Dan tanpa eksekusi, strategi Anda sia-sia aja. Gitu. Maka pada waktu Bapak Ibu membangun strategi, kunci utamanya adalah eksekusi. Karena strategi itu adalah rencana Anda untuk menuju kemana, eksekusi menunjukkan Anda sedang bergerak kemana. Nah, tapi kabar baiknya Anda berada di ruangan ini berarti Anda sedang dalam proses untuk bagaimana Anda bisa mengusir dengan baik, dan itu bagus menurut saya. Dalam webinar-webinar seperti ini adalah untuk membantu bagaimana Anda bisa mengeksekusi dengan baik. Nggak cukup strategi, karena strategi nggak jadi apa-apa tanpa eksekusi. Karena eksekusi ini untuk menunjukkan Anda sedang kemana. Humble Breaker dalam waktu 1 tahun, kami melakukan banyak perubahan-perubahan, sehingga akhirnya kami putuskan, di tahun ini, kami cukup dari apa yang kami analisa untuk kemudian kami berkembang. Kami masuk di dalam proses developing. Proses developing, mengembangkan, untuk kemudian kami scaling up. Beberapa perusahaan yang lain bisa jadi lebih cepat. Contoh misalnya saya mengamati ayam goreng yang cukup viral beberapa waktu kemarin itu, apa namanya? Menurut saya keren itu. Hanya saya dalam hati agak was-was karena berkembangnya sangat cepat tuh. Karena kalau berkembang terlalu cepat itu juga was-was gitu ya. Dan ini perlu untuk menjadi dasar pemikiran dari Anda semuanya. Contoh misalnya mie gacoan gitu ya. Mie gacoan ini menurut saya unik. Ya. Mie ini menjadi makanan yang diminati oleh para sepeda motor. Sepeda motor itu termasuk Mas Benny itu sukanya itu salah satunya mie gacoan gitu kan. Mie-nya murah gitu ya, tapi enak, hygiene, higienis. Dan makan di situ, ya asik lah gitu kan. Tapi orang datang ke situ, itu benar-benar untuk beli mie. Nah, coba, saya ingin tanya. Anda mengenal mie gacoan ini, apa yang Anda kenal? Coba tuliskan di chat, Bang. Apa yang Anda kenal tentang mie gacoan ini? Bisa tuliskan di chat, Bang. Ya, Mas ini bisa tolong dibantu. Oke, pedas. Oke. Gensi. Oke, pedas, gensi. Apalagi Bapak Ibu? Ada waktu Bapak Ibu mengenal mie gacoan ini, apa yang ada di dalam toko ini? Murah. Oke, meriah gitu. Ngantri. Mie pedas gitu. Murni gitu. Oke, baik. Benar Bapak Ibu. Mie gacoan itu saya mengenal cuma 2 values. Murah dan pedas. Nggak macam-macam. Beda sama warung abnormal. Warung abnormal dikenal banyak banget itu. Indomie, tempat nongkrong, gamebot, kopi, apalagi itu. Wah, macam-macam. Orang akhirnya dan segmennya itu menurut saya segmen yang salah karena menyasar di anak muda yang ekonomis gitu kan. Tapi menyediakan waktu untuk mereka nongkrong berlama-lama. Itu biaya banget itu. AC, turnover kan harus dihitung. Satu kursi itu harus berapa orang. Begitu satu kursi untuk 40 orang, hanya duduk 20 orang, itu cost Anda 20 orang loss tuh. Revenue Anda loss, jadi cost Anda. Mahal tuh. Nah, pada waktu kemudian diakuisisi Indomie, harganya dinaikin, hilang itu marketnya. Dan apa yang terjadi sekarang? Warung abnormal itu hanya jadi warung riset untuk produk-produknya Indomie. Nah, baru mie gacoan ini kenapa kok dia bisa survive dan ada di sana? Nah, kita coba bahas sedikit ya. Karena dia itu mutunya terjaga dan cepat tanggap, dan dia membagi tuh antrian untuk dine in dan antrian untuk GoFood gitu. Dan mutunya terjaga, dia memastikan bahwa mie ini punya dapur yang punya bisnis proses yang baik, punya operasional yang tertata, dan setiap orang itu di training dulu untuk jalanin itu, sehingga rasanya selalu sama, dan orang akhirnya nggak was-was karena setiap makan itu rasanya sama, gedenya sama, banyaknya sama, dan tingkat pedesnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mereka, sehingga pada waktu made to order dan kecepatan itu akhirnya menjadi trust bagi mereka. Setelah mereka trust,
ternyata dia menepati janji itu. Dia menciptakan kepercayaan kepada pelanggan, dan pelanggan nggak keberatan tuh antre, karena dia yakin memang prosesnya seperti itu. Karena memang Migacon ini sudah melakukan perbaikan, dan karena memang laku, ya udah saya mau ngantri, ya memang gimana lagi, saya beli 10.000 kok, mau 10.000 mau, dan sebagainya. Akhirnya mereka mau menerima itu. Setelah mereka mau menerima itu, Bapak Ibu, itu akhirnya menjadi relevan. Dan karena relevan, karena orang banyak percaya, akhirnya Migacuan ngambil untung dengan apa? Produk-produk yang kemudian secara emosional mereka pesen selain mie. Minumannya itu mahal, Bapak Ibu. Maksudnya lebih mahal dibandingkan minyak. Kemudian nugget, kemudian produk-produk yang lainnya. Itu di situ untungnya. Karena pelanggannya sudah keburu percaya, maka dia saji ini tuh. Akhirnya yang harusnya belanja cuma 20.000, dia belanja jadi 50.000. Dan itu akan menjadi income bagi Migacuan. Dan terakhir, Bapak Ibu, dia sudah menghitung, karena sekian gerai, maka dia butuh berapa gandum. Dia butuh berapa alat untuk membuat mie, dia butuh bawang, dia butuh berapa minyak, dan sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya dia datang ke pemasok. Dan dia membawa forecast, saya beli minyakmu 1 tahun. Maka beli 1 tahun dengan beli 2 hari, harganya beda. Yang satu beli grosiran, yang satu beli retailer. Maka harganya beda, dan dari situlah dia kemudian mampu membangun sustainability dari sustainability profit and growth-nya dengan operational excellence dan bagaimana mengelola harga yang murah. Karena pada waktu harga murah itu operational excellence harus benar-benar rapi dan baik. Dan dia melakukan proses yang namanya IRC. Ada yang dieliminasi, ya nggak perlu macam-macam lah orang yang mereka maunya itu. Sehingga dia fokus jualan mie gitu ya. Nggak jualan macam-macam, nggak ada capcay, nggak ada ifumi, nggak ada nasi goreng, nggak ada apa-apa gitu kan. Sehingga hal-hal yang bikin ribet, bikin prosesnya lambat itu dia buang. Dan kemudian dia juga kurangi hal-hal yang nggak terlalu perlu, misalnya pilihan-pilihan misalnya saus dan sebagainya, mereka udah langsung aja nggak ada alternatifnya macam-macam lah, kayak kita makan di Esteller 77 misalnya kan, itu ada macam-macam. Dia simple banget, tetapi dia kemudian tingkatin itu queue, tempat antrian, kemudian parkir sepeda motor gitu kan, dan dia selalu memperbaiki proses itu sehingga terasa bahwa ini untuk saya. Dan kemudian dia mulai menciptakan hal-hal yang baru yang itu bisa membuat mereka menjadi lebih nyaman walaupun harganya lebih mahal. Tentukan aksi yang apa saja yang Anda lakukan untuk menentukan strategi tersebut. Anda mulai kepikiran tuh, oke, apa ya? Mulai kepikir ya gitu ya. Saya hanya menyentil aja 2 hal yang menurut saya penting, bahwa Anda perlu membaca dinamika, dan kemudian dari dinamika itu kira-kira formulasi strategi seperti apa. Minggu yang lalu itu saya membahas tentang prinsip menjadi strategic leaders gitu ya. Anda bisa simak itu kalau Anda Bapak Ibu ingin menikmatinya di Instagram saya di @RAHYAN. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya kembalikan kelas ini kepada Mas Benny kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.